Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Solihah Fitriya Nurul, TGP Angkatan 10 Kabupaten Bangkalan dari SMK Aulia Bangkalan. Di sini saya akan melakukan observasi dari tugas aksi nyata saya di modul 2I-3. Di sini saya bersama rekan saya Ibu Fitriana Wairoti yang akan saya observasi. Selamat pagi, Ibu Fitriana. Tujuan pembelajarannya nanti seperti apa kira-kira? Jam pembelajaran saya itu, saya mengharapkan siswa-siswi saya itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan masalah konseptual, jadi arah pengembangannya pada siswa itu seperti apa? Arah pengembangannya itu saya pembelajarannya itu belum menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nanti saya akan mengembangkan pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran diferensiasi. Lalu dalam pelaksanaannya, Bu Fitriana di sini akan menggunakan model pembelajaran Dan pembelajaran saya nanti saya akan kembangkan ke inquiry. model pembelajaran query ya learning. Dalam pelaksanaannya juga Bu Fitriana di sini akan menggunakan strategi apa? Kalau strateginya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi di mana yang sudah terintegrasi dengan KSE, yaitu diferensiasi proses. Kalau prosesnya bagaimana ya? Prosesnya itu saya akan bukan membeda-bedakan. Saya akan membeda-bedakan siswa itu berdasarkan kemampuannya itu. Jadi ada yang kemampuan audiovisual sama audio. Jadi yang audiovisual itu saya memberikan video, kalau yang visual saya memberikan buku teks. Jadi di sini ada kelompok kelompok video, kelompok visual dan audio visual. Nanti untuk penilaiannya di dalam kelas bagaimana? Kalau penilaiannya saya nanti ada penilaian KPD sama penilaian tentang presentasi anak. Untuk sasaran kelasnya Ibu, sasaran kelasnya di kelas berapa dan kapan waktu pelaksanaan? Kalau sasarannya itu di kelas 10 TI 2 di hari Rabu jam 4 sama jam 5. Terima kasih ya Ibu Fitriana ya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diputuskan di perangkat pembelajaran Ibu ya, sudah sesuai dan mudah-mudahan bisa lancar ya Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya untuk observasi hari ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kita mulai dulu, kita pemanasan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke ya. 1. Satu. Kelompok 1 ya diem aja, coba dulu 1. 3. Tepuk 3. Tepuk 2. 2. Marah. Konsentrasi. Oke, tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Enggak, yang minggu kemarin kita bahas tentang operasi bilangan bulat. Jadi kalau kemarin itu gimana misalnya ada 2 dikali 4 ditambah 2, terus misalnya di sini loh. Untuk kemana? Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana dari sifat-sifat bilangan bulat tersebut. Kemarin ada apa aja? Asosiatif, terus sifat-sifat bilangan bulat. Jadi kita nanti akan kalian akan dari bentuk cerita yang sudah ibu kasih, soal-soal bentuk cerita yang dikasih, kalian akan mengetahui atau mengetahui tentang sifat-sifat bilangan bulat. Bilangan bulat dan ada apa kemarin sifat-sifatnya yang pertama? Sekarang kalian mengerjakan soal-soal itu secara kelompok dengan modul yang sudah ibu bagi di masing-masing kelompok. Setelah itu nanti di akhir, nanti kalau sudah selesai semua ada salah satu kelompok yang mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas ya. Ya, silakan ibu kasih waktu sekitar 45 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Kita membahas tentang operasi campuran bilangan bulat ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 2 ditambah 5 dikali 7 dikurangi 12, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Perkalian kemudian dikurangi. Nah, untuk hari ini ibu punya sedikit sedikit soal. Soal ini ibu kasih atau taruh di amplop. Jadi kalian akan dapat amplop. Tapi sebelumnya ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 berapa ini 6. Terus kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini ya, kelompok sini ya. Silakan berkelompok, silakan berkelompok. Buat kelompok, berkelompok. Nanti akan mendapatkan 2 kelompok mendapatkan modul. Kalau LKPD-nya dapat semua ya. Jadi 2 kelompok mendapatkan modul, 2 kelompok mendapatkan laptop. Jadi nanti untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti kamu mendapatkan modul ini juga ini LKPD-nya. LKPD-nya dulu ya. Terus ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Randy akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Di sini 4x dikurangi dengan 7 tambah 12 sama dengan 13. Itu dari Faiz memiliki 4 kantong yang berisikan kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada Ica 27 buah kelereng. Jadi dikurangi. Terus kemudian Ahmad datang memberi Faiz 12 kelereng. Jika sisa kelereng Faiz adalah 13, maka berapa kelereng dalam satu kantong Faiz? Berarti satu kantongnya berisi berapa kelereng akhirnya? 7 kelereng. Jadi satu kantong berisi 7 kelereng. Selanjutnya yang kedua, yang Yang kedua, dari Bapak seorang tentara diperintahkan leadernya untuk bergerak maju sebanyak 39 langkah. Kemudian bergerak ke kiri sebanyak 12 langkah. 12 langkah. Sebanyak 3 kali, berarti 12 kali 3. Yang terakhir dapat bergerak lagi ke belakang sebanyak 20 langkah. Di mana posisi air dapat setelah melakukan pergerakan tersebut? Jadi posisi air dapat adalah min-17 dari posisi apa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Semuanya sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Selesai? Sudah. Oke. Biar kita nggak tegang, kita relax lagi, kita tarik nafas panjang. Makan. Satu kali lagi. Terus keluarkan lagi. Satu kali lagi. Terus keluarkan. Sudah relax? Sudah tidak pusing lagi? Kalian sudah menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke, sekarang siapa yang misalnya tahu? Kalian siapa yang tahu bagaimana apa yang kita pelajari hari ini? Kita dapat menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari kita dalam tugas. Sekarang, oke ya. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang soal cerita tentang bilangan bulat? Bahagia. Pertemuan berikutnya. Jadi kalau nanti ada pertemuan berikutnya, kalian harus paham tentang bilangan atau apa operasi bilangan. Sekarang kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Fitri. Salam dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, saya di sini pada siang hari ini saya akan melakukan pasca observasi ya. Sebelumnya kan sudah observasi dan observasi ya. Nah, dulunya saya akan memperkenalkan ini ibu dakwah ya, ibu pengajar praktik saya yang akan mengamati proses dari obrolan kita ya. Maaf mengganggunya ya, hari ini tujuan dan obrolan kita. Jadi kemarin sudah observasi ya, observasi juga sudah melakukan observasi. Nah, pada hari ini saya melakukan pasca observasi ya. Sebelumnya dalam obrolan ini beberapa hal ya dari apa yang sudah dilakukan seperti kemarin pembelajaran
hal ya. Yang pertama, bagaimana perasaan yang kritis dalam proses pembelajaran di kelas seperti ini kemarin? Yang mungkin agak sedikit grogi ya Bu, soalnya kan memang yang awalnya tidak pernah disupervisi, tiba-tiba ada minggu sedang supervisi, jadi agak grogi gitu mungkin karena jadi pembelajarannya kayak kurang efektif. Grogi ya. Awal-awal itu aja. Iya. Jadi awalnya grogi tapi lama-kelamaan ya sudah sesuai maksudnya tuh ya mengikuti alurnya aja sesuai dengan pembelajaran biasanya. Nah, jadi bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di sini? Kalau kemarin itu ya sesuai dengan ya Bu ya, saya melakukan pendahuluan. Jadi kalau misalnya pendahuluan itu saya awalnya berdoa, terus kemudian saya mengecek nilai siswa, terus kemudian saya merefleksi pembelajaran yang minggu kemarin, terus saya menyampaikan tujuan pembelajarannya. Terus setelah melakukan tujuan pembelajaran, saya mulai pembelajaran dan saya menggunakan pembelajaran dan diferensiasi yang terintegrasi dengan ASE. Ya. Terus kemudian dari itu setelah terintegrasi diferensiasi proses di mana anak-anak itu saya bedakan itu. Jadi yang visual dan audiovisual itu saya bedakan. Jadi ini sudah sesuai dengan RP-nya ya, sudah lengkap, sudah ada pembelajaran berdiferensiasi juga, sudah terintegrasi dengan SE ya. Dari model pembelajarannya juga sudah dipetakan, ada kelompok visual dan audio visual ya. Jadi itu adalah berdiferensiasi proses. Bagaimana sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah sudah juga ya, sudah anak-anak juga sempat sudah sesuai, terus anak-anak juga senang pembelajarannya. Ya, jadi di APP juga ini ya sudah ditulis bahwa ini pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE. Nah, penerapannya dalam pembelajaran sosial emosional di dalam kelas itu bagaimana? Ya kalau masalah untuk sosial emosionalnya, saya awal pembelajaran itu menggunakan ice breaking ya. Terus saya tanya bagaimana perasaan kalian hari ini gitu. Kemudian saya menggunakan teknik mindfulness. Mindfulness itu anak-anak saya suruh tarik nafas, keluarkan ya. Setelah itu ya memang biar itu apa? Matematika biasanya kan tegang ya. Jadi biar anak-anak sebelum pembelajaran itu nggak tegang, terus setelah selesai pembelajaran mereka juga tidak tegang. Jadi ini bagus sekali ya, itu sudah mengajarkan anak-anak untuk manajemen diri ya. Nah, itu apakah dari proses tadi ya, sesuai dengan instruksi tadi, apakah Bu Fitri dalam proses pembelajaran itu menemukan hambatan-hambatan terjadi atau ada? Kalau yang kemarin itu masalahnya kan anak-anak itu jamnya cuma 1 jam sebelum istirahat, jadi ada jedanya durasinya ya. Jadi yang mau presentasi itu terhambat jam istirahat ini, jadi karena durasi itu. Jadi masalah durasi waktu ya, jadi kurang waktunya ya. Jadi potong dalam jam istirahat. Jadi apakah ini selain itu apakah ada hambatan lain? Apakah dari siswanya sendiri bagaimana dengan situasi kelas? Kalau masalah siswanya mungkin hanya sedikit siswa yang aktif ya Ibu ya. Jadi memang yang aktif itu cuma yang pintar-pintar saja. Jadi banyak siswa itu yang pasif dalam kegiatan kelompok, belajar kelompok, terus mereka menyampaikan pendapat di dalam kegiatan kelas itu kurang. Jadi artinya di sini aktifan siswa itu belum secara menyeluruh. Jadi ada siswa yang pasif, hanya siswa itu saja ya, mungkin yang pintar-pintar aja, jadi yang lainnya malu-malu, belum percaya diri gitu ya. Nah, untuk mengatasi hambatan yang ada ini, bagaimana Fitri ini mengatasinya? Apakah ada solusi dari Mungkin kalau saya itu lebih ke motivasi dulu ya Bu ya. Jadi anak-anak yang pasif itu saya motivasi dulu bahwa kalian juga berhak aktif dalam pembelajaran. bagus sekali ya Ibu ya, ini luar biasa. Jadi di situ Bu Fitri sudah ada solusi ya. Dari solusi itu kapan Bu Fitri akan melaksanakan? Kemungkinan nanti minggu pertemuan berikutnya ya, di depan pertemuan berikutnya saya akan tunjuk beberapa siswa yang pasif itu, saya tunjuk satu persatu yang pasif, kemudian mereka akan mulai berpendapat gitu.
anak-anak yang tadinya pas yang dia kalau butuh oh dia harus siap gitu ya. Jadi nggak hanya yang itu aja yang aktif, jadi ada remaja dari masih lebih hidup, jadi ya itu ya Bu ya. Oke, dari solusi yang Ibu sampaikan, rasanya Ibu ingin memotivasi anak-anak ya di selanjutnya akan dibagi solusi menunjuk anak-anak yang pasif gitu ya. Dan ini nantinya Bu Fitri akan kira-kira siapa nih yang akan membantu Bu Fitri dalam rencananya Bu Fitri mungkin saya lebih ke wali kelasnya ya, karena memang dia wali kelasnya ya, anak wali kelas kan lebih dekat dengan anak-anak, jadi mungkin anak-anak yang saya pasif akan saya konsultasikan dengan wali kelasnya supaya wali kelasnya itu lebih memberikan motivasi juga. Selain saya kan juga wali kelasnya memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar biar aktif di setiap mata pelajaran. Selain itu, apakah ada hal lain misalnya dari menambah media pembelajaran? Mungkin saya bisa menambah media pembelajaran ya, waktu pelajaran matematika jadi hanya menghitung saja, tapi saya akan memberikan media pembelajaran yang menarik agar siswa juga menarik perhatian siswa, kan otomatis siswa itu bersemangat untuk mengikuti pelajarannya. Siswa bagus sekali ya. Udah luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi di sini Ibu sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan SPP yang tertulis. Sudah ada tentang tujuan pembelajaran, sudah ada diskusi di dalam kasih. Setelah itu ada refleksi pembelajaran. Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE ya. Itu Ibu sudah memantarkan siswa, ada yang visual, dan di pembelajaran emosional dan sosio-emosional itu sudah bagaimana menanyakan perasaan siswa ya di sebelum dan sesudah, kan sebenarnya material nanti begitu ya. Jadi apakah yang sebelum dan sudah apakah sama perasaannya, apakah mereka sama-sama dengan pelajaran itu? Dan itu juga sudah ada teknik mindfulness ya. Saat terakhir kalian terakhir pelajaran, jadi kan setelah pembelajaran matematika ada pelajaran selanjutnya pasti anak gerakan juga. Itu jadi saat melakukan teknik karena mungkin anak bisa lebih relax ya. Dari pengamatan saya sudah lengkap ya Ibu ya, sudah sesuai dengan UTP, sudah bagus semuanya, sudah luar biasa. Ibu juga sudah punya solusi dan menambahkan ada dengan harapan Ibu bisa melaksanakan yang baik di pembelajaran selanjutnya ya. Ya Ibu Fitri, dari angka 1 sampai 10 dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, berapa sudah nilai yang Ibu Untuk saya, ya, untuk kelasnya, ya, untuk kelas dalam pembelajarannya Ibu, apakah sesuai dengan berapa itu 1 sampai 10 berapa? berapa ya? Berapa mungkin ya? Karena pembahasan tadi ya. Jadi kalau sudah pembelajaran sudah selesaikan, sudah ada kemajuan gitu di pertemuan berikutnya mungkin sudah 10 ya Bu ya. Dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Ibu ya sudah memberikan saya waktu ya, saya untuk mensupervisi Ibu, observasi Ibu kemarin hari ini kasih observasi. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih. Saya mohon undur diri ya Ibu ya. Bersama dengan Ibu saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.